Hai semua, selamat datang di channel Pecah Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Profit dari saham semen, pilih mana, SMGR atau INTP. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Untuk materi kali ini, kita akan membandingkan kinerja dua saham di dunia semen yang merupakan market leader di industrinya, yaitu SMGR dan INTP. Di antara PT Semen Indonesia dan PT Indo Semen Tunggal Prakarsa, saham mana yang lebih menjanjikan untuk investasi ke depan? Kita akan membandingkan dari berbagai sudut pandang, seperti manajemen, pemegang saham mayoritas, kinerja keuangan, rasio keuangan, valuasi, dividen, serta pergerakan harga saham 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, analisa yang dibuat hanya berdasarkan sudut pandang pribadi dan tidak ada jaminan kepastian profit apabila mengikuti analisa ini. Setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sendiri ya, disclaimer on tetap berlaku. Aspek pertama, manajemen. Presiden Komisaris SMGR dijabat oleh Rudiantara sejak tahun 2020. Sebelumnya beliau merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2014 sampai 2019. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Inco atau PT Phil Indonesia. Beliau tidak punya kepemilikan saham perusahaan dan juga tidak terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas. Sedangkan Presiden Direktur SMGR adalah Hendy Priyo Santoso yang menjabat sejak tahun 2017. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Perusahaan Gas Negara tahun 2008, Direktur Keuangan di PT Perusahaan Gas Negara tahun 2007, Direktur Investasi Perbankan di Sekuritas JP Morgan Indonesia tahun 2001. Beliau tidak punya kepemilikan saham perusahaan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas. Bagaimana dengan INTP? Presiden Komisaris INTP dijabat oleh Kevin Glusky yang menjabat sejak tahun 2016. Beliau juga menjabat sebagai anggota Managing Board di Heidelberg Cement Group, punya pengalaman sebagai Chief Executive Officer di Hansen Australia, Regional General Manager Southern Region di Hansen Australia, dan beberapa jabatan operasional di Pioneer International tahun 90 sampai 1999. Beliau tidak punya kepemilikan saham perusahaan, tapi memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. Sedangkan Presiden Direktur INTP adalah Christian Kartawijaya yang menjabat sejak tahun 2013. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Indo Semen Tunggal Prakarsa tahun 2004 sampai 2011 dan Deputi Direktur Keuangan tahun 2001 sampai 2004. Beliau tidak punya kepemilikan saham perusahaan, tapi punya hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. Kesimpulannya, dari sisi manajemen terlihat INTP mendominasi dengan dipimpin oleh orang lama yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, satu poin plus dari INTP adalah top manajemennya punya hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. Dengan adanya hubungan afiliasi tersebut, dapat mempermudah komunikasi antara top manajemen dan pemegang saham mayoritasnya, sehingga arah perusahaannya dapat lebih terfokus. Aspek kedua, pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas SMGR adalah pemerintah Indonesia dengan porsi 51,01%. Artinya jumlah saham yang ada di masyarakat sekitar 48,99%. Sedangkan INTP, pemegang saham mayoritasnya adalah Beechwood Omnia dengan porsi 51%. Artinya jumlah saham yang ada di masyarakat sekitar 49%. Kesimpulannya, dari sisi pemegang saham mayoritas terlihat porsi saham di masyarakat antara SMGR dan INTP sama rata. Nah, dengan porsi seperti ini, Mimin pribadi lebih menjagokan SMGR karena dengan kepemilikan terbesar ada di pemerintah Indonesia, artinya secara tidak langsung negara akan berusaha menjaga perusahaan ini untuk terus bertumbuh. Aspek ketiga, kinerja keuangan. Berikut perbandingan kinerja keuangan SMGR dan INTP untuk laporan keuangan triwulan 4 2020. Dari sisi neraca keuangan, SMGR mempunyai total aset, liabilitas, dan ekuitas yang lebih besar dibandingkan INTP. Hal itu bisa kita lihat dengan total aset SMGR sebanyak 78,01 triliun, sedangkan INTP hanya 27,34 triliun. Total liabilitas SMGR sebanyak 42,35 triliun, sedangkan INTP hanya 5,17 triliun. Dan total ekuitas SMGR sebanyak 34,17 triliun dan ekuitas INTP hanya 22,18 triliun.
Dari sisi laba rugi, SMGR juga berada di atas INTP dengan penjualan sebanyak 35,17 triliun, sedangkan INTP hanya 14,18 triliun. Begitu juga dengan net profit, SMGR mencatat sebanyak 2,79 triliun, sedangkan INTP hanya 1,81 triliun di tahun 2020. Kemudian bagaimana dengan growth-nya? SMGR mempunyai growth yang stabil bertumbuh selama 4 tahun terakhir, di mana IPS-nya naik dari Rp340 menjadi Rp471 di tahun 2020. Dengan kata lain, mempunyai pertumbuhan sebanyak 38,53%. Sedangkan INTP, IPS-nya malah mengalami penurunan dari Rp505 di tahun 2017 menjadi Rp491 di tahun 2020. Kesimpulannya, jika melihat dari sisi size dan growth perusahaan, SMGR jauh mengungguli INTP baik dari neraca, laba rugi, dan growth 4 tahun terakhir. Aspek keempat, rasio keuangan dan valuasi. Untuk ROE, SMGR lebih unggul dari INTP dengan angka 8,17%, sedangkan INTP hanya 8,15%. Untuk NPM, INTP lebih baik dibandingkan SMGR dengan angka 12,73%, sedangkan SMGR hanya 7,94%. Untuk DER, INTP lebih rendah dibandingkan SMGR dengan angka 23,31%, sedangkan SMGR mencapai 123,94%. Untuk valuasi PER, SMGR masih jauh lebih rendah dibandingkan INTP dengan angka 24 kali, sedangkan INTP 26,80 kali. Untuk valuasi PBV, SMGR masih juga lebih rendah dibandingkan INTP dengan angka 1,96 kali, sedangkan INTP mencapai 2,18 kali. Kesimpulannya, Mimin pribadi lebih mengunggulkan SMGR dari sisi rasio keuangan, di mana kita bisa melihat SMGR punya rasio yang baik dengan valuasi juga yang lebih rendah. Namun perlu diperhatikan juga bahwa SMGR punya risiko likuiditas yang lebih besar dibandingkan INTP. Aspek kelima, harga saham. Harga saham SMGR awal tahun 2016 adalah 11.275 dan naik menjadi 12.425 di awal tahun 2021. Artinya mengalami kenaikan sebanyak 10,19% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan INTP, harga sahamnya di awal tahun 2016 adalah 22.425 dan turun menjadi 14.475 di awal tahun 2021. Artinya mengalami penurunan sebanyak 35,45% selama 5 tahun terakhir. Kesimpulannya, dari pergerakan harga saham terlihat SMGR jauh lebih unggul dibandingkan INTP karena mampu menghasilkan kenaikan harga, sedangkan INTP malah mengalami penurunan harga. Aspek keenam, dividen. Total dividen SMGR pada tahun 2020 adalah Rp40,33. Jika membandingkan dengan harga saham 11.300, artinya dividen yield SMGR sekitar 0,36%. Sedangkan untuk INTP, dividen yield dibagi pada tahun 2020 berjumlah 225. Jika membandingkan dengan harga saham sebanyak 13.150, artinya dividen yield INTP sebanyak 1,71%. Kesimpulannya, kita bisa lihat dari sisi dividen, INTP menawarkan yield yang jauh lebih besar dibandingkan SMGR. Nah, dari berbagai aspek yang kita bahas tadi, secara keseluruhan dari sisi kinerja, Mimin pribadi lebih memilih SMGR dibandingkan INTP. Kita bisa melihat dari size perusahaan, SMGR jauh lebih unggul dibandingkan INTP. Dengan valuasi yang lebih rendah juga, SMGR masih mampu menghasilkan kenaikan harga selama 5 tahun terakhir meski hanya sangat kecil. Berbeda dengan INTP yang bahkan harga sahamnya mengalami penurunan lebih dari 30%. Namun selalu ingat ya, ini hanya pendapat pribadi saja dan pendapat Mimin belum tentu benar dan juga bisa salah. Jika Anda ingin membeli salah satu dari dua saham tadi, silakan lakukan analisa yang lebih mendalam dan disclaimer on tetap berlaku ya. Demikian informasi pada video ini, semoga memberikan pemahaman pada Anda semua ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen,
sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Thank you.